Halo semuanya, ketemu lagi barengan saya Iksan dan di tangan saya saat ini udah ada smartphone Redmi 10-nya nih guys. Dan kalau beberapa waktu yang lalu saya udah buatin video unboxing, speed test dan juga tips dan trik soal smartphone ini. Nah, di video kali ini saya mau coba kasih lihat ke kalian ya soal seperti apa atau bagaimana performa dari Redmi 10-nya ini kalau kita pakai untuk bermain game nih guys. Nah, sebelumnya saya kasih tahu sedikit dulu ya guys soal gaming test kali ini. Di video kali ini saya mau coba kasih lihat ke kalian gimana performa daripada sensitivitas layarnya dan juga ketangguhan dari chipset terbarunya yaitu MediaTek Helio G88 yang disematkan di Redmi 10-nya ini. Nah, kalau kalian lihat ya di bagian layar ini saya udah menyiapkan sedikitnya ada 4 buah game ya guys, yaitu kita mulai dari Real Drum untuk mengetes touch delay-nya apakah ada atau enggak, kemudian ada Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Nah, jadi rule-nya seperti ini ya guys ya. Di awal saya bakal coba kasih lihat ke kalian gimana sensitivitas layarnya, kemudian berlanjut untuk main game Mobile Legends 1 match, kemudian 1 match lagi untuk main TDM di PUBG Mobile, dan saya bakal coba buat pakai main game Genshin Impact selama 15 menit. Kemudian nanti kita cek seperti apa suhu daripada smartphone-nya ketika kita menyelesaikan di setiap gamenya, seperti itu guys. Tapi untuk di game Real Drum ini saya rasa nggak bakal lama ya, karena saya cuma mau ngetes aja sensitivitas daripada layarnya, karena saya nggak terlalu jago juga sebenarnya guys buat main game Real Drumnya. Oke, di sini sebelumnya saya mau kasih tahu ke kalian kalau saya menggunakan jaringan WiFi ya guys ya, jadi bukan data seluler. Jadi maklum kalau misalkan saya menggunakan data seluler itu kadang suka terputus-putus gitu ya, jadi kurang stabil. Makanya saya menggunakan jaringan WiFi aja. Dan kemudian sebelum saya mulai, saya mau kasih lihat ke kalian dulu ya soal kapasitas daya baterainya. Di sini terpantau 71% ya guys ya, dan ini sengaja bukan saya pakai di 100% karena kita supaya melihat secara optimalnya dari smartphone ini kalau kita pakai buat bermain game. Ya bisa dibilang saya setup atau saya setting di kondisi normal biasanya gitu guys. Dan untuk game turbonya sendiri ini udah saya aktifkan kembali ya. Kalau di video speed test kemarin itu saya matikan, tapi di video gaming test kali ini saya udah hidupkan kembali guys untuk fitur game turbonya. Nah, kalian bisa lihat ya untuk fitur game turbonya sudah saya aktifkan. Dan kemudian untuk settingan berikutnya adalah saya akan setting untuk refresh rate 90 Hz nya nih guys. Kita lihat dulu nih guys ya. Nah, di sini untuk refresh rate layarnya atau rasio menyegarkan layarnya sudah saya setting di 90 Hz. Jadi bisa dibilang untuk settingan basic dari smartphone Redmi 10-nya ini udah saya set di settingan yang paling optimalnya nih guys. Oke, berikutnya di sini saya sebelum pakai buat main game ya, kita coba cek dulu untuk suhu daripada smartphone-nya. Di sini terpantau untuk suhu dari bagian atas layarnya 34 derajat Celcius. Di bagian bawahnya juga sama 33 atau 34 derajat Celcius ya guys. Dan di bagian belakang bodinya ini terpantau 33 atau 34. Dan di bagian bawah ini terpantau juga 32 atau 33 derajat Celcius. Dan nanti kita cek kembali ya saat kita menyelesaikan satu match di setiap gamenya. Nah, di sini saya mulai dulu ya guys dari game Real Drumnya dulu nih, supaya kita bisa lihat seperti apa performa daripada layarnya. Kita gedein sedikit ya guys ya untuk volumenya, dan di sini saya kasih lihat ke kalian nih untuk sentuhannya. Nah, ini kalau yang saya rasa ini memang cukup baik ya guys, jadi nggak ada delay yang saya rasa di sini. Ya, ini cukup aman ya. Kita coba di simbal-simbalnya. Nah, jadi cukup aman ya guys ya untuk sensitivitas daripada touch-nya dipakai buat main game Real Drum yang tadi. Itu kepencet iklan ya, mohon maaf. Dan berikutnya saya bakal coba untuk mainin game Mobile Legends ya guys, sekitar 1 match aja. Nah, ini kita udah masuk ke dalam lobby gamenya Mobile Legends ya guys. Dan sebelum kita main, saya mau kasih lihat dulu untuk settingan grafisnya.
Nah, untuk settingan grafisnya kita bisa pakai di settingan HFR Ultra ya guys ya, atau settingan rata kanan di Redmi 10-nya ini. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi ya kalau misalkan kalian mau beli smartphone ini buat main game Mobile Legends, ini bisa kalian dapetin untuk settingan high frame rate-nya di Ultra guys. Jadi nggak cuma tertinggi aja atau yang tinggi aja. Nah, kita sekarang langsung tes aja ya pengujian yang realnya di mode ranked aja nih guys. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys. Dan di sini saya pakai Akai ya, karena udah lama juga nih nggak pakai Akai guys. Dan kita setting dulu untuk kontrolnya supaya nggak geser-geser ya. Mana nih? Nah, oke, sekarang kita lanjut main guys. Oh ya, sebelumnya saya kasih lihat dulu ya ke kalian kalau kapasitas daya baterainya ini udah agak berturun sedikit ya. Ini saya mulai di 69% di awal match. Dan nanti kita cek lagi ya setelah kita menyelesaikan satu matchnya guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong di smartphone Redmi 10 ini dia itu menggunakan MIUI 12.5.2. Yang sejauh ini saya temukan ada beberapa hal yang cukup menarik guys. Dimana untuk fitur layar belah yang biasa dicari oleh banyak Mi fans ya, itu hilang ya guys. Jadi kalian jangan berharap menemukan fitur layar belahnya di MIUI 12.5.2 ini. Sangat disayangkan sekali ya guys ya. Tapi mungkin di next update ya Xiaomi mendengar keluhan-keluhan para fans ya, jadi MIUI-nya itu diperbaikin lagi guys. Atau mungkin dimunculin lagi untuk fitur layar belahnya tadi. Tapi untuk jendela mengambang dan sebagainya itu masih ada ya guys, masih tersedia di MIUI 12.5.2 ini. Ya, sekarang kita udah memasuki menit ke-9 guys, dan bisa dibilang ini udah memasuki waktu-waktu mid game ya. Dan terpantau untuk skornya ini 14-16. Dan memang sejauh ini kita tuh jual beli serangan guys. Jadi ya cukup lumayan menantang lah ya game kali ini. Oke. Ya, sekarang menit memasuki angka ke-18 ya guys. Jadi udah 18 menit saya main Mobile Legends di Redmi 10 ini. Dan sejauh ini untuk gameplaynya saya ngerasa nyaman, nggak terlalu banyak frame drop. Kemudian untuk sensitivitas daripada layarnya juga ini enak banget guys. Dan kemudian kalau dibilang atau kita bicara soal suhu daripada smartphone, ini juga bisa dibilang cukup lumayan adem ya guys. Jadi nggak ada peningkatan suhu yang signifikan. Semoga game kali ini bisa menang ya guys ya, supaya kita bisa menutup game atau review kali ini dengan sebuah kemenangan. Asik. Iya, ternyata musuh ngambil Lord yang kedua. Iya, seharusnya bisa kabur. Hampir aja guys ya, kita mati seketika aja. Dan sayang sekali ulti saya tadi belum masuk ke hero manapun. Jadi nggak ada yang terpick off dari pihak musuh. Lagi-lagi untuk ultinya selalu telat atau delay ya guys ya. Nggak tahu kenapa ini, dan sepertinya kita akan kalah ya. Oke, akhirnya kita kalah ya guys ya untuk di match kali ini. Oke, masalahnya sekarang kita cek aja langsung untuk suhu daripada smartphone-nya. Di sini terpantau suhunya mengalami peningkatan yang cukup drastis nih guys ya. Jadi dari 33 tadi sekarang menyentuh di angka 45 derajat Celcius di bagian kanan sini. Bahkan ini terpantau 46 derajat Celcius ya guys. Wow, luar biasa sekali. Dan kemudian untuk di bagian bawah ini masih cukup stabil di bawah 40 derajat. Kalau di bagian belakang bodinya di sini terlihat 42 derajat Celcius, dan di bagian bumper kamera ini tertulis atau terpantau 45 derajat Celcius guys. Kalau di bagian bawahnya ini masih cukup stabil juga ya di bawah 40 derajat Celcius. Dan kemudian untuk
cek daripada penggunaan daya baterainya. Tadi terpantau 69% ya guys sebelum atau di awal video kita mulai di match pertama tadi. Di sini sekarang tinggal 63% aja nih guys. Jadi berkurang 6% dipakai buat main game Mobile Legends di settingan HFR Ultra selama sekitar 19 menitan tadi guys. Ya saya rasa bisa dibilang ini cukup hemat ya, atau bisa dibilang juga cukup standar lah, karena kapasitas daya baterai dari Redmi 10 ini yang hanya 5000 mAh aja guys. Oke, berikutnya kita langsung aja masuk ke dalam game PUBG Mobile nih guys ya, supaya kita bisa lihat dan kita cek ya gimana performa daripada gyroscope-nya guys. Ya, sekarang saya udah masuk ke dalam lobby game PUBG Mobile-nya, dan saya mau kasih lihat dulu ke kalian sebelum saya pakai buat main game Team Deathmatch-nya guys. Untuk settingan grafisnya ini kita bisa set yang tertinggi itu di SD High, dan juga bisa balance ultra, dan juga bisa smooth ultra guys. Jadi untuk smooth extreme atau balance extreme atau SD ultra itu belum ter-unlock di Redmi 10-nya ini. Ya udah cukup lumayan ya, cuman kalau kita ingat untuk settingan seperti ini itu sama dengan settingan Helio G85 guys, jadi nggak terlalu spesial juga ya kalau di Redmi 10-nya ini. Di sini saya mau coba pakai di settingan HD High, dan juga saya bakal set di yang soft aja. Dan oke, kita langsung aja masuk ke dalam game Team Deathmatch-nya guys. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam Team Deathmatch-nya guys ya. Jadi udah masuk ke dalam inventory-nya. Tapi di sini saya mau setel dulu atau nyalakan untuk giroskopnya supaya kita bisa lihat sama-sama ya gimana untuk giroskopnya. Sebentar guys, saya lupa untuk naruh giroskop di mana. Oke, di bagian ini guys. Iya, giroskop. Oke, ini giroskop ya. Kita always on aja, jadi udah nyala ya untuk giroskopnya. Dan kita cek sama-sama guys. Dan ternyata ada delay ya guys. Nah, kalian bisa lihat nih. Wah, sayang sekali ya. Ternyata giroskopnya, waduh, udah diserang aja nih. Giroskopnya nggak seresponsif yang saya kira ya guys. Jadi ya buat kalian yang memang player PUBG dan berharap mendapatkan giroskop yang baik di Redmi 10 ini, saya rasa kalian nggak bakal temuin itu guys. Jadi sini saya matikan aja untuk giroskopnya ya guys ya. Dan sekarang kita lanjut buat main karena udah diserang juga nih guys. Kurang ajar juga ya. Masih ngomong udah diserang aja nih. Oke, kita fokus main dulu guys. Oh iya, lupa. Oh. Nah, kena. Oke. Kita push hard lagi nih, guys. Kaget. Oh. Oke, kena. Nice. Oh shit. Oke, nice. Kita dapat kill lagi, guys. Oh, kita di backstep lagi. Ya, skor sementara 34-35 guys. Aduh, hampir aja nih ya. 35 sama, dan kita semoga bisa menang nih. Semoga kita menang guys.
Yes, kita menang guys. Akhirnya ya. Dan oke, kalau ngomongin soal performa buat dipakai main game PUBG Mobile ya guys, di settingan SD High tadi, kita pakai buat main game Team Deathmatch barusan, ini feel-nya saya rasa cukup baik ya. Saya masih bisa dapetin FPS mungkin di kisaran 30-40 FPS guys. Dan untuk suhunya sendiri, coba kita cek ya. Dipakai buat main game Team Deathmatch tadi, mungkin sekitar 7 atau 8 menit, ini mengalami penurunan ya, 41 derajat atau 40 derajat. Di bagian layarnya dan di bagian bawah masih cukup stabil di bawah 40 derajat Celcius. Dan kalau di bagian belakang bodinya ini juga sekarang turun dari yang 46 derajat tadi menjadi 41 atau 40-an. Dan kalau di bagian bawah ini masih juga stabil di bawah 40 derajat Celcius. Kalau kita cek soal baterainya, ini berkurang untuk dipakai main Team Deathmatch tadi selama 8 menit hanya berkurang sekitar 3% aja guys. Jadi ya saya rasa cukup wajar ya kalau soal baterainya ini. Dan oke, berikutnya di sini saya bakal lanjut buat main game Genshin Impact selama mungkin 10 atau 15 menit guys. Seperti apa performanya? Yuk kita lihat. Ya, ini kita udah masuk ke lobby game Genshin Impact guys, dan kalian selalu ingin tahu ya atau pengen lihat gimana loading kalau kita pakai buat main game Genshin Impact. Nah, ini udah tinggal pencet aja supaya kita bisa lanjut mulai guys. Kita pencet sekarang ya. Oke, ini kita sambil tunggu dan kita lihat seberapa cepat maksud saya untuk loading game Genshin Impact-nya. Karena kalau di skip biasanya kalian komen tuh ya, Bang, kenapa untuk loading gamenya di skip kayak gitu. Makanya sekarang nggak saya skip nih guys. Oke, ini untuk feel pertama saya bisa bilang ini agak sedikit lama ya untuk loading game Genshin Impact-nya, karena biasanya untuk satu ini tuh agak cepet. Di Teknopova 2 kemarin itu saya rasa cukup cepet ya guys kalau dibandingkan Redmi 10-nya ini. Dan memang kalau untuk ngomongin soal chipset ya guys, ini agak sedikit heran saya guys kenapa di Redmi 10 ini padahal dia pakai MediaTek Helio G88 ya, yang notabene secara angka itu dia jauh lebih tinggi ketimbang Helio G85. Tapi di video speed test kemarin tuh skor Antutunya benchmarknya itu jauh di bawah Teknopova 2 yang pakai Helio G85. Nah, buat kalian yang mungkin tahu alasan dan penyebabnya, kalian bisa kumpul aja di kolom komentar ya guys ya. Isi aja sesuai apa yang kalian tahu gitu guys. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya, dan ya lagi-lagi ya bisa saya bilang untuk loading gamenya tadi nggak bisa dibilang cepet ya guys ya, karena untuk kalau dibandingkan ya selama saya pakai main game Genshin Impact ini di Teknopova 2 kemarin bisa sedikit lebih cepet ketimbang Redmi 10-nya. Dan kalau kita cek untuk settingan grafisnya, ini kita lihat sama-sama nih. Nah, ini untuk settingan grafiknya, ini di set ternyata untuk defaultnya itu terendah ya atau semula. Dan mungkin di sini saya bakal coba mainin untuk settingan yang defaultnya aja supaya kita bisa tahu gimana performa yang sebenarnya dari Redmi 10-nya ini. Oke, jadi mungkin 10 menit atau 15 menit saya bakal mainin game Genshin Impact ya guys ya. Dan kita lanjut buat nyelesain misi, ternyata kita langsung ada di Battle Royale ya, maksud saya. Langsung berada di ring tinju nih guys. Oke, kita lanjut aja ya. Ternyata musuhnya ini musuh air. Oke. Nah, enaknya pakai hero ini bisa gitu guys, bisa muter-muter guys. Nah tuh, sejauh itu ya pedangnya, gokil. Dan dia punya sail kayak gini guys ya, jadi kita bakalan aman nih kalau kita pakai hero ini. Nggak terlalu banyak buang-buang item heal ya. Wow, wow. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock.
Aduh, tantangan gagal guys. Wah, kenapa ya? Kita cek lagi nih. Oh, ternyata di waktu guys, saya kurang fokus ya. Mungkin kita harus menyelesaikan atau mengalahkan musuhnya selama 2 menit. Tapi saya rasa kurang, nggak mungkin ya guys ya. Come a little closer. Try not to enjoy this too much. Freeze. To begin frostbite. Dodge this. Cool it. No escape. You're in for a little shock. Oh, ternyata kita harus mengalahkan sedikitnya 10 musuh ya guys selama 1 menit tadi. Aduh, ini mah nggak bisa nih, harus kita ulang sekali lagi berarti ya. Ini tinggal 14 detik soalnya. Nah kan, tantangan gagal, kurang ajar. Kita ulang sekali lagi guys. Iya, kita bantai ya sekarang ya. This one will be frozen in time. Freeze. What's the... Dodge this. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Cool it. Wah, ini musuhnya begini, masa iya sah? Masa iya 10 detik? Wah, keterlaluan sih. So sorry. Cool it. Aduh, kurang ajar. Agak susah ya guys ya untuk ngalahinnya. Oke lah, kita coba cari misi lain ya. Ini agak susah nih misinya. Kita ganti misinya ke yang lain. Oke, kita coba teleport mungkin ya. Ini sepertinya di bagian sini guys. Jauh juga ternyata ya. Kita teleport ke sini dulu nih. Ya, sekarang kita nyamperin misi yang berikutnya ya guys ya. Yang tadi kita gagal terus. Sampai saya bingung tuh harus kayak gimana ya biar bisa menang. Karena waktunya cuma 2 menit aja guys. Dan oh ya, selama tadi dipakai battle ya guys, itu feel-nya cukup enak dipakai di settingan yang lowest-nya atau yang terendah. Itu adalah settingan defaultnya juga ya daripada Redmi 10 ini. Jadi buat kalian yang mungkin mau beli smartphone ini buat main game Genshin Impact, ini cukup worth it buat kalian beli guys, karena feel-nya saya biasa bilang ini enak banget. Oke. Ini kita sambil ke tempat misi berikutnya lah ya. Semoga nggak sesusah tadi nih. Oke, ternyata suruh battle juga nih ya. Kita cek nih guys.
Tuh ada big bossnya ya, gede banget itu. You're in for a little shock. Don't get frostbite. Freeze. Dodge this. Hey, go berry bunny! I'll race you there. Ya, untuk yang misi ini berhasil guys, jadi nggak sesusah yang tadi. Dan kalian bisa nilai sendiri ya, atau kalian bisa lihat sendiri tadi dipakai mainnya itu enak banget. Bahkan saya nggak terlalu banyak ngelihat frame drop guys waktu ada battle kayak tadi. Oke, nah ini saya rasa udah sekitar 10 atau 15 menit ya guys saya pakai main game Genshin Impact-nya. Sekarang saya coba cek untuk suhunya. Kita lihat untuk suhu daripada Redmi 10-nya nih guys ya. Dan terpantau ini ada peningkatan kembali menjadi 42 derajat Celcius atau 44 ya tadi tercatat. Nah ini kalau di bagian kanan ini nggak tahu kenapa berasa lebih panas ya kalau kita setting, maksudnya kalau kita pantau menggunakan termogannya ini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini masih cukup stabil di bawah 40 derajat. Dan kalau di bagian atas atau di bagian belakang bodinya ini di bagian bumper kamera 46 derajat Celcius ya guys. Dan 44 derajat Celcius di bagian sini, dan untuk di bagian bawahnya ini masih cukup stabil juga di bawah 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba untuk cek daripada kapasitas daya baterainya. Nah, ini konsumsi daya baterainya dipakai main game Genshin Impact sekitar 15 menit tadi, ini berkurang sekitar 6%-an nih guys. Jadi ya kalau lagi-lagi kalau bahas soal baterai, saya rasa ini penggunaan yang cukup wajar di Redmi 10-nya ini. Nah, jadi guys, kesimpulan saya soal performa daripada Redmi 10 ini setelah kita coba dari beberapa game yang udah saya siapkan tadi. Pertama, kalau kita bahas soal sensitivitas layar waktu dipakai main game Real Drum atau Mobile Legends, Redmi 10 ini masih kasih respon layar yang cukup baik. Bahkan menurut saya nggak perlu diragukan lagi ya soal performa daripada sensitivitas layarnya. Karena saya nggak terlalu banyak nemuin kendala soal sensitivitas daripada layarnya ini. Nah, tapi kalau dipakai buat game PUBG Mobile ini ada catatan tersendiri ya, karena di game PUBG Mobile ternyata giroskopnya ada delay guys, bahkan menurut saya delaynya cukup parah. Jadi buat kalian yang mau beli Redmi 10 ini dengan harapan mendapatkan fitur giroskop yang baik buat dipakai main game PUBG Mobile, saya rasa kalian nggak bakal dapetin di Redmi 10-nya ini. Jadi kalian bisa pertimbangkan lagi tuh. Nah, kalau misalkan yang terakhir ya dipakai main game berat kayak Genshin Impact, walaupun saya setting ya atau saya mainkan di settingan lowestnya atau defaultnya tadi, saya masih bisa bilang untuk Redmi 10 ini cukup baik ya guys untuk dipakai main game Genshin Impact di settingan terendahnya tadi. Nggak terlalu banyak terjadi frame drop, dan saya rasa masih sangat playable sekali kalau misalkan kalian mau beli smartphone ini buat dipakai main game Genshin Impact. Apalagi misalkan kalian bukan gamer beneran gitu ya, maksudnya yang sehari-harinya main game kayak gitu, saya rasa Redmi 10 ini masih cukup bisa kasih pengalaman bermain yang cukup baik. Nah, kalau misalkan ngomongin soal suhu daripada smartphone-nya, ini memang agak sedikit mengejutkan ya. Walaupun saya terus terang nggak terasa panas di bagian layarnya. Mungkin ini karena saya tag videonya ini pagi hari ya guys, sekitar jam 4 atau jam setengah 5 pagi. Mungkin panasnya nggak terlalu terasa di tangan saya. Cuman kalau kita pantau menggunakan termogan tadi, ternyata bisa menyentuh di angka 46 derajat Celcius. Walaupun ya terus terang kalau untuk angka segitu saya bisa bilang itu angka yang bisa disebut panas ya guys ya, walaupun yang saya rasa di tangan ini nggak terlalu panas seperti itu guys. Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video soal gaming test daripada Redmi 10-nya ini. Nah, misalnya kalian masih punya pertanyaan atau hal apapun soal Redmi 10 ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan konten kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.